Nanti setelah saya dapatkan, tolong dikondisikan ya, sebagai bukti bahwa ini hal ini serius, direkam dan videokan. Nanti Osma atau PJ buat link YouTube-nya. Ya, langsung aja PJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memberikan uraian ya secara simpel tentang tafsir wudu ini. Nah, dua hal ini adalah sebagai bentuk metode dalam pemahaman Al-Quran. Kalau muqarran berarti membandingkan. Apa yang dibandingkan itu? Pertama, bisa membandingkan dari pemahaman para penafsir Al-Quran. Yang kedua, membandingkan dari sisi isi kandungannya gitu ya, dengan berbagai macam kalimat-kalimat Al-Quran yang lain. Artinya kalimat dalam teks Al-Quran yang kita bahas itu dibandingkan dengan yang lain yang sesat. Jadi kemudian jangan lupa kajian-kajian dari berbagai macam pembahasan kayak lugot, ya, al-munasabah itu juga dilihat. Bahkan dari berbagai macam aspek yang lain membandingkan dalam hal intisari daripada itu pembahasan, sehingga baik muqarran atau juga maudhu itu harus banyak baca ya. Apalagi maudhu itu kan satu tema itu harus dibahas dari berbagai macam kalimat-kalimat lain yang sama 30 juz kan. Orang-orang yang memang dia kafir 30 ini luar biasa. Artinya orang yang enggak hanya hafal doang itu, hafal salah hafal, tapi juga harus tahu isinya. Nah, ini kan para penghafal Quran ini. Amin. Itu ya. Hasil. Itu enggak hanya di lisan gitu, tapi harus paham. Nanti ketika Anda menafsirkan enak, tinggal ambil ya. Karena itu dalam kondisi yang sangat urgen ya, apalagi zaman kekinian, zaman modern, banyak hal yang perlu dijawab oleh kita, berbagai macam problematika kehidupan. Misalkan lingkungan hidup dalam Al-Quran ya, atau penebangan pohon-pohon korma, pohon-pohon yang di hutan itu kan, perspektif Al-Quran. Misalkan bagaimana perspektif kalimat-kalimat Quran tentang ekologi lingkungan. Nah, sekarang banyak ya penerbangan liar. Kita pengen tahu nih seperti apa Al-Quran berbicara gitu. Berarti itu sangat luar biasa. Baik dari segi tafsir muqarrannya gitu kan ya. Berarti untuk nyambung ini. Kita harus bisa coba membuat tafsir tentang tafsir ini. Karena untuk menjawab permasalahan terjadi. Di tafsir ini adalah Quran berbicara. Istatik Al-Quran. Artinya dengan berjalannya waktu semakin berjalan sampai akhir kiamat ini banyak problem. Maka para penafsir harus menjawab tentang kehidupan kita itu, kehidupan yang kita alami yang di sekitar kita ini. Seperti apa Allah berbicara untuk menjawab permasalahan itu? Karena bermanfaat menurut dia, nggak hanya pribadi. Kita baca berbagai macam perbandingan ini para penafsir, perbandingan berbagai macam tafsir Quran, perbandingan tentang sisi isinya, ya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada kelompok 11 untuk memaparkan materi terkait tafsir Al-Quran. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan manhaj metode tafsir Al-Quran. Kata korona berasal dari kata korona yukorinu mukoronatan,
yang artinya menggandeng atau menyatukan atau juga membandingkan. Sedangkan istilah metode Quran adalah metode yang mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Metode ini mencoba untuk mencari suatu masalah agar penafsiran itu komprehensif dengan cara menggandeng dengan cara membandingkan ayat dengan ayat dengan hadis dan pendapat-pendapat ulama tafsir. Selanjutnya ada juga macam-macam dari metode muqaran atau jenis-jenis dari perbandingan muqaran. Yang pertama yaitu perbandingan ayat dengan ayat, yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan redaksi dalam dua atau lebih masalah dalam kasus yang berbeda, atau ayat-ayat yang memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Dalam melakukan perbandingan ayat dengan ayat, langkah pertama yang perlu kita tempuh adalah menginventarisasi ayat-ayat tersebut yang memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama, ataupun sebaliknya dalam redaksi yang sama dalam kasus yang berbeda. Yang kedua yaitu mengelompokkan ayat-ayat tersebut berdasarkan perbedaan atau persamaan atau perbedaan redaksi. Yang ketiga, meneliti setiap kelompok ayat tersebut dan menghubungkannya dengan kasus-kasus yang dibicarakan ayat tersebut. Baru yang keempat, melakukan perbandingan. Selanjutnya metode macam-macam. Selanjutnya yang kedua yaitu perbandingan ayat dengan hadis. Dalam melakukan perbandingan ayat dengan hadis, langkah pertama yang perlu kita tempuh adalah menentukan nilai hadis itu yang akan kita perbandingkan dengan ayat Al-Quran. Dalam perbandingan ayat dengan hadis ini, hadis itu haruslah sahih dan tidak boleh dhaif. Karena apa? Karena di samping nilai objektivitasnya yang rendah, dia justru semakin bertolak karena pertentangannya dengan ayat Al-Quran. Selanjutnya macam-macam yang ketiga dari metode muqaran adalah perbandingan mufassir dengan mufassir yang lain. Mufassir membandingkan penafsiran ulama-ulama tafsir, baik itu ulama salaf maupun khalaf, baik yang bersifat manqul, hasil pengutipan, maupun yang bersifat rawi, hasil pemikiran. Mungkin itu sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arsi yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi kedua dari kelompok 11 dipersilakan. Ya Pak. Kita dulu. Saya kan lagi sakit. Jadi saya mau pulang dulu. Pak tolong bisa tadi ini. Iya Pak, udah Pak. Oke. Tapi saya sedikit ngomong dulu nih saya. Jadi apa ya? Bisa saya untuk penafsiran dengan menggunakan metode muqaran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Abdul tadi mengenai langkah-langkah dalam proses penafsiran muqaran. Jadi ada ketiga dimensi di dalam proses penafsiran menggunakan metode muqaran itu. Yang pertama yaitu menafsirkan ayat dengan ayat, yang kedua menafsirkan ayat dengan hadis, yang ketiga menafsirkan pemikiran mufassir. Jadi dibandingkan. Nah, penafsiran ayat dengan ayat ini itu memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk kasus yang sama dengan redaksi yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu kebalikannya, yaitu kasusnya yang berbeda tetapi redaksinya sama.
Contohnya itu pada surah Al-An'am, wala taqulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kemudian ditafsirkan dengan ayat yang lain, dibandingkan dengan ayat yang lain, yaitu surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi wala taqulu auladakum min khasyyatin, wala taqulu auladakum khasyyatin imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nah, perbedaannya ini ayat tersebut ini termasuk ke dalam kategori redaksinya mirip, akan tetapi kasusnya berbeda, karena pada ayat surat Al-An'am itu ditunjukkan kepada orang-orang fakir yang membunuh anak mereka karena takut tidak bisa menafkahi. Nah, sedangkan untuk ayat surat Al-Isra ayat 31 itu diperuntukkan untuk orang-orang kaya yang membunuh anaknya karena khawatir bahwasanya kekayaannya ini akan habis ketika memiliki anak. Kemudian dimensi yang kedua yaitu tafsir Al-Quran dibandingkan dengan hadis. Nah, sebenarnya tafsir Al-Quran dengan hadis ini agak mirip dengan ta'aruf di dalam ushul fikih. Jadi ketika ada Al-Quran yang bertentangan dengan hadis, atau sebenarnya tidak bertentangan hanya secara lafaz saja, cuma secara hakikatnya itu tidak bertentangan. Contohnya pada ayat tentang waris, itu kan dalam Al-Quran sebelum turunnya ayat pembagian waris itu ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya maaf tentang wasiat gitu. Dan tentang wasiat itu di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan bahwasannya tidak ada pokoknya ada ayat yang menjelaskan tentang al-wasiyatu lil walidain. Nah itu sih ayat itu. Nah itu berwasiat untuk memberikan wasiat kepada anaknya. Sedangkan di dalam hadis itu ada hadis yang melarang bahwasanya tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah sebenarnya hadis ini dengan ayat Al-Quran tadi itu tidak bertentangan. Karena apa? Karena posisi dari asbabun nuzulnya ini itu berbeda. Jadi kalau ayat Al-Quran yang tadi itu yang berbicara bahwasannya harus berwasiat kepada anak, nah itu ternyata sudah dinasakh atau sudah dihapus dengan ayat setelahnya, yaitu ayat tentang pembagian waris. Nah hadis yang tadi itu bersifat bayan tafsir terhadap Al-Quran yang yang menasakh daripada ayat yang sebelumnya. Kemudian mengenai dimensi yang ketiga yaitu perbandingan antara mufassir, saya di sini mengambil contoh dari tafsir corak kalaminya karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yaitu Mafatihul Ghaib. Nah, di dalam kitab Mafatihul Ghaib ini itu beliau jelas-jelas membandingkan pendapat antara pendapat Mu'tazilah dengan pendapat Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Nah, di situ contohnya saja pada ayat ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah yaitu menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan meyakini bahwasanya ayat tersebut itu menekankan bahwasanya nanti orang Islam di akhir kelak itu akan bisa memandang kepada Allah. Nah, sedangkan menurut Mu'tazilah itu sebagai kiasan, nadhirah di sini itu sebagai kata kiasan. Jadi dialihkan maknanya menjadi penantian atau menunggu rahmat Allah. Nah, jadi dibandingkan tuh di dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi tersebut. Kemudian kembali kepada moderator. Terima kasih untuk komentar juga dari kelompok 11. Jadi yang pertama kelebihan metode muqaron yaitu memberikan wawasan penafsiran yang lebih luas terhadap para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Yang kedua itu membuka pintu untuk bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang terkadang jauh berbeda dengan pendapat kita sendiri. Yang ketiga itu tafsir dengan metode komparatif ini sangat penting bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat.
Yang terakhir itu yang keempat, dengan menggunakan metode komparatif ini, mufasir didorong untuk mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis serta pendapat para mufasir. Selanjutnya kekurangan dari metode muqarrar. Yang pertama itu mufasir yang memakai metode komparatif itu tidak dapat diberikan kepada pemula. Jadi yang dimaksud pemula ini mereka yang sedang belajar di kampus pada SD. tingkat menengah ke bawah. SD ya. Iya, seperti SD, SMP, SMA. PAUD ya. PAUD juga. TK. Yang kedua itu metode yang kedua itu kekurangan metode muqarrar, yaitu metode komparatif kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang ada di pertengahan masyarakat ini. Yang ketiga itu metode komparatif ini berkesan lebih banyak menelusuri penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama untuk mengemukakan penafsiran baru. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 11 yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut ke kelompok 12 terkait tafsir maudhu'i. Pada kelompok 12 yang persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya. Saya dari kelompok 12 yang akan membahas terkait Emang itu nggak bawa botol? Bisa bawa botol. Metode ini sudah tidak asing telinga kita, sering mendengar dan sudah dipelajari juga bahwa yang mana tafsir maudhu'i adalah tafsiran Al-Quran yang menafsirkan ayat Al-Quran itu sesuai dengan tema atau topik yang sudah ditentukan. Dan jadi tafsir itu mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema atau topik yang akan dibahas. Contohnya seperti bagaimana pada Muhammad Quraish Shihab, yang mana beliau sangat berperan terhadap metode tafsir firman ini dengan melalui karyanya yaitu tafsir Al-Misbah, yang mana di dalam tafsir Al-Misbah itu yang menjelaskan terkait isu atau permasalahan-permasalahan masa kini yang direlevansikan atau yang dihubungkan dengan ayat Al-Quran. Jadi menjadikan bahwa ayat Al-Quran itu relevan dengan keadaan masa kini atau keadaan masa kontemporer. Di dalam pembahasan tafsir maudhu'i terdapat metode atau manhaj. Terdapat dua metode secara umum. Yang pertama yaitu tafsir maudhu'i dalam satu surat, yang mana tafsir maudhu'i dalam satu surat ini adalah cara memahami ayat-ayat Al-Quran dengan meneliti satu surat secara menyeluruh. Misalnya di dalam surat Al-Kahfi itu menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi, itu menjelaskan tentang tema ujian dalam kehidupan. Itu contoh dari manhaj yang pertama itu tafsir maudhu'i dalam satu surat. Kemudian yang kedua itu tafsir maudhu'i dalam lintas surat atau antar surat, yang mana pada metode ini atau pada manhaj ini, jadi ketika sudah ditentukan judul atau tema atau topik yang akan dibahas, nah itu mencari ayat-ayat yang relevan dengan topik itu dari berbagai surat
yang berkaitan dengan topik tersebut. Misalnya yang membahas tentang tema keadilan sosial. Jadi Mufassir itu mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tentang keadilan sosial. Misalkan pada Quran surat An-Nahl ayat 90 dan juga pada Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 13. Nah, kemudian setelah dicari, ditemukan ayat-ayatnya, kemudian diteliti, ditelaah dan dibahas dengan apa ya? Dengan jelas. Kemudian pembahasan terkait kelebihan dan kekurangan pada tafsir metode modul ini. Terdapat 4 kelebihan. Yang pertama, menjawab tantangan zaman. Jadi tafsir Imam Mabudi ini adalah penafsiran yang hasil penafsiran itu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat gitu ya. Karena kan ya tidak bisa dipungkiri bahwa setiap zaman itu pasti akan ada masalah yang muncul dan berkembang. Nah, maka dengan itu tafsir Mabudi ini berperan sebagai alat untuk menjawab dari tantangan-tantangan zaman yang terjadi. Yang kedua yaitu praktis dan sistematis. Yang ketiga itu dinamis, dan yang keempat membuat pemahaman menjadi utuh. Nah, jadi kan ya sudah jelas ya bahwa di tafsir Mabudi itu kan membahas satu topik dan fokus pada satu topik tersebut. Nah, jadi dengan pembahasan satu topik itu kita bisa benar-benar menggali isi dari ayat itu, menjelaskan tentang apa dan menjadikan pemahaman itu sangat utuh dan sangat jelas. Nah, adapun kekurangan dari tafsir Mabudi ini, yang pertama yaitu memenggal ayat Al-Quran. Ya, kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang memiliki 2 makna atau lebih yang membahas beberapa tema gitu. Misalkan seperti ayat tentang sholat dan zakat, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Nah, itu 2 ayat yang selalu beriringan, 2 tema yang selalu beriringan pada satu ayat. Misalkan kita fokus pada pembahasan zakat. Nah, mau tidak mau pembahasan tentang sholat itu ya kita tinggalkan gitu, atau tidak kita bahas. Jadi karena kita